Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 202131-106 dari kelas rangkaian listrik D. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar AC atau alternating current atau bahasa Indonesia yaitu arus bolak-balik. Definisi dari arus balik sendiri adalah jenis arus listrik yang umum digunakan untuk menyalakan rumah, kantor, dan pabrik. Tidak seperti arus searah atau DC yang mengalir dalam satu arah, arus AC berubah arah secara berkala. Jadi definisi dari AC sendiri adalah dalam suatu rangkaian listrik, jika arah arus berubah secara periodik pada interval waktu yang teratur, maka arus tersebut disebut dengan arus bolak-balik. Subjudul yang kedua, kita akan membahas tentang pembangkitan arus bolak-balik. Arus bolak-balik dihasilkan menggunakan perangkat yang disebut dengan alternator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Alternator terdiri dari rotor yang berputar di dalam satu stator yang merupakan kumparan kawat yang diam. Saat rotor berputar di dalam stator, rotor menghasilkan medan magnet yang menginduksi arus di stator. Arus yang dihasilkan di stator adalah AC atau arus bolak-balik. Pada sebagian besar pembangkit listrik, energi mekanik yang digunakan untuk memutar rotor berasal dari turbin uap yang ditenagai oleh pembakaran bahan bakar fosil, reaksi nuklir, atau sumber terbarukan seperti angin atau air. Sifat-sifat arus bolak-balik ada 4. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensi arus bolak-balik adalah jumlah siklus berdetik dalam gelombang sinus arus bolak-balik. Terus yang kedua ada tegangan. Tegangan AC mengacu pada perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan AC biasanya diukur dalam satuan volt. Ketiga, bentuk gelombang. Bentuk gelombang AC mengacu pada bentuk sinyal listrik yang dihasilkan. Bentuk gelombang yang paling umum untuk AC adalah gelombang sinus. Gelombang ini merupakan atau berupa kurva halus dan berulang yang berosi berosilasi antara nilai positif dan negatif. Yang terakhir ada amplitudo. Amplitudo arus AC adalah tegangan atau arus maksimum yang dicapai selama setiap siklus. Dalam kasus daya AC, tegangan dan arus bersifat sinusoidal, yang berarti keduanya mengikuti pola gelombang sinus. Amplitudo puncak adalah titik tertinggi dalam gelombang. Sementara amplitudo akar kuadrat rata-rata atau RMS adalah nilai efektif gelombang. Amplitudo RMS adalah yang umum digunakan untuk mengukur tegangan atau arus pada daya AC. Cara kerja motor arus bolak-balik. Motor arus bolak-balik atau AC bekerja dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ada dua jenis, yaitu ada motor induksi dan motor sinkron. Motor induksi adalah jenis motor AC yang paling umum dan bekerja berdasarkan prinsip medan magnet berputar. Stator motor berisi serangkaian elektromagnetik atau elektromagnet yang disusun dalam pola tertentu untuk menciptakan medan magnet berputar saat tegangan AC diberikan. Rotor motor terdiri dari serangkaian konduktor yang disusun dalam bentuk silinder yang berinteraksi dengan medan magnet berputar yang dihasilkan oleh stator. Saat medan magnet berputar, ia menginduksi arus pada konduktor rotor yang menciptakan medan magnet yang lain. Interaksi antara dua medan magnet menyebabkan torsi dihasilkan yang memutar rotor. Kecepatan pemutaran ditentukan oleh frekuensi tegangan AC dan jumlah kutub pada motor. Motor sinkron. Motor sinkron mirip dengan motor induksi tetapi beroperasi pada kecepatan tetap yang ditentukan oleh frekuensi tegangan AC dan jumlah kutub di motor. Rotor motor sinkron terbuat dari magnet permanen dan statornya berisi serangkaian elektromagnet yang menciptakan medan yang berputar. Interaksi antara dua medan magnet tersebut menyebabkan rotor berputar pada kecepatan tetap yang sinkron dengan frekuensi tegangan AC. Transmisi arus bolak-balik.
Setelah dihasilkan, arus AC ditransmisikan melalui jarak jauh menggunakan kabel listrik bertegangan tinggi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya resistensi kabel seiring bertambahnya panjang kabel yang dapat menyebabkan tegangan turun dalam jarak jauh. Untuk meminimalkan penurunan tegangan ini, arus AC ditransmisikan pada tegangan yang sangat tinggi, yang dapat berkisar dari 110 hingga 1200 kV atau lebih. Sebelum dapat didistribusikan ke rumah dan kantor, tegangan AC harus diturunkan menggunakan transformator. Transformator menurunkan tegangan ke level yang aman untuk digunakan di rumah dan kantor. Biasanya antara kisaran 100 dan 240 volt. Keuntungan menggunakan arus bolak-balik dalam transmisi dan distribusi daya. Ada 7. Yang pertama, transformasi tegangan lebih mudah. Yang kedua, kehilangan energi lebih rendah. Yang ketiga, hemat biaya. Sistem daya AC umumnya lebih murah untuk dibangun dan dirawat daripada sistem DC, terutama untuk aplikasi tegangan tinggi. Yang keempat, keamanan. Karena daya AC lebih aman digunakan daripada daya DC karena dapat dengan mudah dimatikan menggunakan pemutus arus dan lebih kecil kemungkinannya menimbulkan sengatan listrik. Kelima, ada kompatibilitas dengan sebagian besar perangkat. Sebagian besar perangkat listrik seperti peralatan dan mesin dirancang untuk beroperasi dengan daya AC, membuatnya lebih kompatibel dengan penggunaan sehari-hari. Keenam, ada koreksi faktor daya. Daya AC memungkinkan koreksi faktor daya yang merupakan proses penyesuaian sistem kelistrikan untuk meminimalkan konsumsi daya reaktif, sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi energi. Yang ketujuh, ada integrasi dengan energi terbarukan. Daya AC lebih mudah diintegrasikan dengan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang secara alami menghasilkan daya AC sehingga mengurangi kebutuhan akan peralatan konversi DC AC yang mahal. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan materi tentang dasar-dasar AC atau arus bolak-balik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.